Bangunan istana yang indah dan megah yang berada di pusat kota Medan ini merupakan peninggalan dari Kesultanan Delhi. Di video kali ini, saya mengajak sobat tua untuk jalan-jalan kembali ke Istana Maimun sembari menguak sejarah awal mula berdirinya Kesultanan Delhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tuah dimanapun Anda berada, pemirsa Arbasman TV, bertemu kembali bersama saya Alang Tuah. Nah, di video kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling Istana Maimun, salah satu peninggalan puak-puak kerajaan Melayu Delhi yang ada di kota Medan. Nah, kali ini kita langsung bertemu dengan narasumber kita yang luar biasa bersama Tengku Mohar Shah Nazmi. Nah, Tengku, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah kegiatan sehari-hari, Tengku? Alhamdulillah kegiatan sehari-hari sama seperti biasa. Saya di Istana Maimun yang dalam arti kata sebagai juga pemandu guide lokal, mengawasi dalam hal di istana dari tamu-tamu yang juga alhamdulillah beraktivitas masih di bidang kesehatan dengan tugas-tugas yang lain. Iya, di masa-masa pandemi ini alhamdulillah masih ramai tamu yang datang, Iya. gitu ya. Alhamdulillah Bang Lang, di mana pandemi yang sudah memasuki 2 tahun lebih kita ini memang dampak di awal-awal pandemi sangat kita rasakan semua segmen, khususnya sektor pariwisata. Memang pada masa itu Istana Maimun kita itu dari perjalanannya pernah tertutup selama 3 bulan. Oh, 3 bulan itu? Ya, karena memang berdasarkan surat daripada gubernur yang turun kepada wali kota. Karena memang di awal masa pandemi itu kita akan dikhawatirkan menjadi satu tempat yang berinteraksi tamu-tamu dari luar. Tapi dalam perjalanannya, alhamdulillah masa-masa saat ini tamu sudah mulai ramai lagi. Alhamdulillah. Ya. Kalau dahulu sebelum pandemik, tamu-tamu yang berkunjung ini abang dari segala segmen masyarakat, di mana di situ ada wisatawan lokal, ada wisatawan Nusantara, ada wisatawan Nusantara, wisatawan mancanegara. Nah, dan ada wisatawan yang kita harapkan itu dari anak-anak sekolah. Agar lebih tahu sejarah-sejarah tentang yang mana guru-guru yang datang kemari membawa anak muridnya karena masuk dalam belajar ekstrakurikuler tentang belajar kearifan lokal. Betul. Yang langsung ke objek istana bisa mendapatkan langsung sejarah daripada pemandu seperti kami. Dan juga bisa berinteraksi dari barang peninggalan yang bisa dipegang atau dilihat secara langsung oleh anak sekolah. Wah, luar biasa. Nah, pemirsa Arbasman TV dimanapun Anda berada, banyak sekali kisah-kisah atau cerita-cerita yang nanti akan kita tanya-tanyakan kepada Tengku Mohar. Nah, Tengku, kabarnya ya Tengku ya, Istana Maimun ini didirikan pada tahun berapa ya Tengku ya? Kalau nggak salah tahun 18 ya? Iya. 1800-an ya? Benar. Jadi Istana Maimun ini Bang Alang dibangun tahun 1888. 1888. Di bawah masa kepimpinan Sultan Delhi yang ke-9, Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamshah. Dari sejarah beliau memindahkan ibu kota Kesultanan Delhi yang sebelumnya berada di arah utara kota Medan kita, yang daerahnya disebut Labuhan Delhi. Oh, Labuhan Delhi ya. Di mana beliau dari Labuhan Delhi memindahkan pusat ibu kotanya ke tengah-tengah dataran tinggi di kota Medan. Itulah tempat Istana Maimun. Yang ditandai di samping belakang Istana Maimun ada bandara lama kita, yaitu Bandara Polonia. Oh, pas di belakang Istana Maimun ya Tengku ya? Yang berbatasan dengan Sungai Delhi. Oh iya. Istana Maimun ini adalah salah satu dari infrastruktur bangunan pendukung ibu kota kerajaan baru Kesultanan Delhi yang dibangun oleh Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamshah. Di mana peletakan batu pertama istana ini diletakkan oleh Sultan Delhi ke-9 26 Agustus 1888, yang mana setelah selesai dibangunnya Istana Maimun, terbangun juga lah bersamaan itu Masjid Raya Al-Mansun. Oh, iya. Taman Sri Delhi, Istana Puri, kantor kerapatan yang pernah dulunya menjadi bekas kantor
Bupati Deli Serdang sebelum pindah ke Pakam yang berada di depan Istana Maimun dahulu. Iya. Di mana semua bangunan infrastruktur itu dibangun Sultan Deli ke-9 sebagai pendukung ibu kotanya yang berfungsi dengan masing-masing bangunan. Kalau kita bahas jauh sebelum adanya istana ini, terciptanya Melayu Deli ini dari sultan yang pertama hingga sultan yang terakhir, sultan keberapa? 14 ya? 14. Ya. Itu bagaimana sejarahnya, historisnya? Singkat aja tuh. Oke. Jadi Bang Alang, Sultanan Deli, Darul Al-Mu'tazim Billah, di mana Kesultanan Deli ini di awal berdiri timbul di abad 17. Artinya Pak, di tahun 1600. Oh, 1612. Iya. Ya. Di 1612 atau di awal abad 17 berarti ya. Kesultanan Deli berdiri karena takluknya sebuah daerah negeri yang disebut Kerajaan Aru-Baru. Di mana pada masa itu kerajaan itu takluk oleh panglima dari Aceh, yaitu Tuanku Panglima Gocah Pahlawan. Itulah nenek moyang atau founding father Kesultanan Deli. Cikal bakalnya Kesultanan Deli. Tuanku Panglima Gocah Pahlawan setelah menaklukkan sebuah negeri kerajaan Aru-Baru, beliau mendapatkan tugas baru dari Sultan Aceh di masa Sultan Iskandar Muda untuk menjadi wakil Sultan Iskandar Muda untuk daerah tersebut. Artinya daerah yang ditaklukkan. Sewaktu daerah itu ditaklukkan, Tuanku Panglima Gocah Pahlawan diberikan kewenangan yang besar pada masa itu, sehingga dia bisa menentukan daerah itu berganti nama menjadi Deli. Deli ya. Ada filosofi tersendiri kenapa satu daerah yang ditaklukkan itu dinamakan Deli gitu ya? Gitu gimana tuh? Ya pas sekali tanya ini. Jadi memang Bang Alang, ya, siap. Kesultanan Deli ini tak bisa kita pungkiri adalah sebuah bangsa Melayu, dengan letak geografis yang disebut Deli, dari asimilasi, campuran ya. Ya. Kenapa? Karena memang Tuanku Panglima Gocah Pahlawan itu adalah punya nenek moyang keturunan yang berasal dari India, bagian utara. Makanya sebagian keluarga kerabat Sultan Deli sampai hari ini di belakang namanya ada masih memakai gelaran marga dari India bagian utara itu disebut Deli Khan. Ada kannya ya? Ada kan. Seperti sarukan ya tentu ya. Tuanku Panglima Gocah Pahlawan dari kakeknya berasimilasi dengan keturunan-keturunan atau daerah Aceh yang menjadi sebuah campuran yang ada di dalam darah Tuanku Panglima Gocah Pahlawan, sehingga pada masa itu daerah itu namakannya Deli karena memang untuk mewakili bagian dari kebesaran nenek moyangnya ada di bagian India bagian utara yang juga sebuah daerah kerajaan yang dipimpin nenek moyang Sultan Deli. Deli menjadi sebuah campuran pada masa itu sudah menganut dengan agama yang sangat besar pada masa itu pengaruhnya di Aceh. Begitu berarti juga ke Deli, itu Islam. Ya. Maka pada masa itu dalam perjalanan Kesultanan Deli pertama nih Bang Alang, Kesultanan Deli ini pernah dulunya di awal disebut Kerajaan Deli Wajir Negeri Aceh. Aceh dengan julukan Serambi Mekah, Deli Serambi Aceh. Oh, begitu ya Tengku ya? Serambi itu kalau diartikan artinya teras ya? Teras. Salah ya, teras ya? Iya, teras. Berarti Aceh itu terasnya Mekah, Deli. Mekah, Deli itu terasnya Aceh. Terasnya Aceh ya. Artinya ada gayung bersambut. Gayung bersambut. Tuanku Panglima Gocah Pahlawan bisa mendapat kewenangan begitu besar. Tak bisa dipungkiri beliau hidup semasa Sultan Iskandar Muda yang memang punya hubungan chemistry yang sangat-sangat dekat, sehingga terbangunnya kekuatan dari Sultan Iskandar Muda
tak bisa juga dipisahkan dengan begitu kuatnya Panglima-Panglima Aceh pada masa itu. Salah satunya Tuanku Panglima Gocah Pahlawan. Karena Tuanku Panglima Gocah Pahlawan ini juga bisa menaklukkan daerah Bintan. Oh iya, saya pernah dengar ada julukan yang sebagai kuda Bintan. Kuda Bintan, Johor dan lain-lain. Iya. Ya. Deli Wajir Negeri Aceh sepeninggalan Tuanku Panglima Gocah Pahlawan, beliau digantikan dengan putranya Tuanku Panglima Parunggit. Itu sudah ada kerajaan Deli? Sudah ada. Tetapi perlu saya garis bawahi, tahun 1612 tanah yang dimenangkan oleh pasukan Aceh dipimpin Tuanku Panglima Gocah Pahlawan ini menjadi sebuah negeri yang baru, Wajir Negeri Aceh. Tetapi tahun 1632 resmilah Kesultanan Deli itu bisa mengelola pemerintahannya Wajir Negeri Aceh dengan membangun sistem pemerintahan tadi ya? Iya, sistem. Artinya 1632, kenapa kadang-kadang kita ngambil Kesultanan Deli berdiri tahun 1632, sementara 1612 kerajaan ini udah berdiri dengan takluk Kerajaan Arab Baru. Karena pada 1632 disitulah duduknya sistem-sistem oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan dengan strategi-strategi bagaimana bisa berasimilasinya wilayah negeri Deli ini kepada kaum-kaum yang ada pada masa itu, pecahan atau masyarakat dari Kerajaan Arab Baru. Dari unsur agama, dari unsur budaya, dari unsur adat resam Melayu. Itulah yang terakumulasi pada masa itu. Sehingga pada masa itu 1632 disitulah tonggak bahwasanya suatu sistem terbangun. Tetapi biarpun itu masih di bawah Wajir Negeri Aceh. Selepas Tuanku Panglima Gocah Pahlawan yang tadi saya sampaikan Bang Alang, oleh Tuanku Panglima Parunggit, kalau dilihat daripada di daerah Tuanku Panglima Gocah Pahlawan, yaitu di daerah Deli Tua. Di Deli Tua. Beliau di situ meletakkan pondasi Kesultanan Deli. Ya, makanya di situ juga dimakamkanlah Sultan Deli pertama. Makanya disebut oleh dalam perjalanannya kita juga, makanya saya sekarang nyari juga satu manuskrip catatan semenjak kapan itu disebut Deli Tua. Iya. Ini kan gitu Denny. Tadinya mau bertanya seperti itu memang. Gitu, karena memang pada masa itu daerah itu hanya tersebut kan gitu nih, tempat bagaimana berdirinya Kesultanan Deli. Tetapi kalau kita bilang itu Deli, kan itu Denny, udah mewakili sebenarnya. Tuanya, karena memang daerah tempat awal. Kenapa Deli Tua itu menjadi Deli Tua? Karena tempat awal berdiri. Karena masa Tuanku Panglima Parunggit, kalau kita pahami makamnya ada di daerah Sawan, di daerah Jalan Raden Saleh. Artinya dari Deli Tua, Tuanku Panglima Parunggit turun ke bawah. Memperluas. Turun ke bawah. Karena di mana masa itu Sultan Deli bermukim, bersemayam, di situ juga lah beliau mangkat. Kecuali dalam keadaan perang. Tetapi kalau kita lihat Tuanku Panglima Parunggit yang saya pahami dari literasi buku, saya tanya dengan keluarga kerabat, di mana Tuanku Panglima Parunggit masa menjadi Sultan Deli kedua menggantikan ayahandanya. Tuanku Panglima Parunggit sudah terdidik tetap menyatakan loyal kepada Aceh. Loyal kepada Aceh. Berikutnya, Bang Alang, Sultan Deli ketiga, Tuanku Panglima Pasutan. Tuanku Panglima Pasutan makamnya berada di Berayan. Di Berayan sini ya? Iya. Pulau Berayan lah. Pulau Berayan. Kenapa makam Tuanku Panglima di Pulau Berayan? Karena memang disitulah Tuanku Panglima Pasutan bersemayam dan meninggal, mangkat. Dan mangkat. Ditandai adanya lintasan benang merah, Deli Tua, Kesawan, Berayan. Dia turun terus. Itu belum lagi ke daerah Labuhan tadi ya, Tengku ya? Belum. Masih jauh. Masih jauh. Nah, dari Berayan
Tuanku Panglima Padrap Sultan Delhi ketiga mangkat masuk generasi Sultan Delhi keempat, Tuanku Panglima Pasutan. Tuan Panglima Pasutan. Nah, Tuanku Panglima Pasutan, Kesultanan Delhi juga masih di bawah pemerintahan Sultan Aceh, yang mana beliau makamnya di daerah Kampung Besar. Kampung Besar. Kalau orang Medan bilang Kambes. Ya, Kampung Besar. Kampung Besar. Orang Medan ini suka kali nyingkat-nyingkat. Ya, Kambes. Karena di daerah Kambes, di antara rel kereta api yang dari arah memang menuju dan bola ke Belawan, itu ada pemakaman tua. Disitulah makam Sultan Delhi keempat, Tuanku Panglima Pasutan. Dan beliau juga digelarkan marhum Kampung Besar. Artinya apa? Dari Brayan turun lagi. Turun. Iya. Turun lagi. Turun ke arah masih Kampung Besar ya. Kampung Besar. Setelah Tuanku Panglima Pasutan mangkat, digantikan Tuanku Panglima Gandar Wahid. Yang keenam. Kelima. Oh, yang kelima. Ya, Sultan Delhi kelima. Sultan Delhi kelima, Tuanku Panglima Gandar Wahid sudah agak masuk ke daerah Labuhan. Nah, sekawasan juga sebelum Masjid Raya Al-Osmani. Termasuk juga Sultan Delhi keenam, Sultan Amaluddin Mengedar Alam. Di mana dua makam ini ibu kota Kesultanan Delhi sudah memasuki daerah Labuhan Delhi, daerah Metar, Mabar, ya. Tahun 80-an makam ini dipindahkan karena takut kena erosi Sungai Delhi. Karena dua makam ini dulunya persis di tepian Sungai Delhi. Oh iya. Dimana tahun 80-an itu dua makam Sultan Delhi kelima dan keenam dipindahkanlah oleh Sultan Delhi 12, Sultan Azmi Perkasa Alam, dengan menggunakan majelis daripada ulama dan juga adat, acara adat lah, acara adat tertentu. Dimakamkanlah kedua makam Sultan Delhi ini di Masjid Raya Al-Osmani. Masjid Al-Osmani Pekan Labuhan ya. Pekan Labuhan. Setelah Sultan Delhi ke-6, masuklah kita ke Sultan Delhi ke-7. Sultan Osman Perkasa Alam. Sultan Osman Perkasa Alam menggantikan ayahnya Sultan Amaluddin Mengedar Alam. Pada masa itu beliau beribu kota di Labuhan Delhi. Labuhan Delhi ya. Labuhan Berarti dulu ada istana di sana ya? Ada. Gitu ya. Jadi di Labuhan Delhi itu ada istana. Itulah yang tapak istana itu sekarang menjadi tempat sekolah. Oh, IASPI. Yayasan Yayasan Pendidikan Islam. Dan peninggalan daripada Sultan Delhi ke-7, itulah Masjid Raya Al-Osmani. Itu kenapa Al-Osmani diberikan nama, sebenarnya Al-Osman 1 Romawi. Tapi oleh kita Al-Osmani ya. 1 Romawi itu jadi I Al-Osmani. Karena memang pada masa itu memang kalau kita lihat Masjid Raya Al-Osmani, karena Al-Osmani itu ada dua. Pada masa Sultan Osman Al-Osmani itu memang apakah betul tidak dia buat Masjid Raya Al-Osmani. I. Itu juga bisa dibilang jadi huruf Romawi 1. Romawi 1 karena masa Sultan Delhi ke-11 memakai nama Sultan Delhi ke-7, Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam. Jadi memang nama-nama Sultan Delhi ini kadang-kadang diambil dari nama-nama Sultan Delhi sebelumnya. Oh iya. Oke. Balik lagi ke Sultan Delhi ke-7, Sultan Osman Perkasa Alam. Ibu kota Kesultanan Delhi berada di Labuhan. Di Labuhan. Sampailah juga Sultan Delhi ke-8, Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam. Di mana itu bisa ditandai dengan peradaban yang ada di Labuhan, peninggalan-peninggalan Sultan Delhi, dan masyarakat-masyarakat dengan kampung lama yang ada di sana, yang pada masa itu wilayah ini yang menjadi ibu kota Kesultanan Delhi lah. Setelah peninggalan Sultan Delhi ke-8, ganti Sultan Delhi ke-9. Di mana Sultan Delhi ke-9, Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam, menggantikan ayahandanya Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam. Beliau memindahkan ibu kotanya
ke tengah-tengah kota Medan di dataran tinggi. Salah satunya adalah tempat kita di teras hari ini, Istana Maimun. Istana Maimun. Nah, ini ada pertanyaan sedikit aja nih tentu. Sultan Delhi ke-9 tadi ialah tuanku Sultan Ma'mun Perkasa Alam. Apakah nama Istana Maimun ini juga mengambil nama dari nama sultan tersebut? Oke. Dari nama yang diletakkan di bangunan-bangunan Kesultanan Delhi pada umumnya diambil dari bahasa Arab. Seperti Istana Maimun. Maimun diberikan oleh Sultan Ma'mun Ar-Rasyid dengan nama Maimun karena memang dari konotasi bahasa Arab Maimun tunggal, Maimunah jamak yang artinya berkah rahmat. Yang alhamdulillah istana ini masih berdiri, masih diberikan keberkahan dan kerahmatan, tamu bisa datang, keluarga bisa berinteraksi sosial, dan Sultan Delhi sampai hari ini bisa melaksanakan acara-acaranya di Istana Maimun. Berarti bukan diambil dari nama-nama sultannya, tetapi filosofi dari bahasa Arab yang diberikan oleh sultan tersebut namanya benar. Ya. Karena dengan memang harapan dan tujuan tertentu ya. Karena memang nama itu sebuah doa atau harapan. Iya, betul. Dari Sultan Delhi ke-9 membangun ini, beliau memindahkan ibu kotanya ke tengah-tengah kota Medan kita saat ini. Setelah kemangkatan beliau digantikan dengan putranya Sultan Delhi ke-10. Sultan Amaluddin Al-Sani Perkasa Alam. Beliau diambil nama Sultan Delhi yang ke-7 tadi. 6. Ke-6 ya? Ya, Sultan Amaluddin Mengedar Alam. Yang ke-11, yang ke-10 pakai Sultan Amaluddin Al-Sani Perkasa Alam. Iya, benar. Nah, semasa Sultan Amaluddin Al-Sani Perkasa Alam, itulah Sultan Delhi yang terakhir berdaulat secara negerinya. Karena selepas beliau meninggal, tepat di tahun kemerdekaan kita. Berarti mangkatnya pas di hari kemerdekaan. Iya, beliau mangkat tepat di tahun kemerdekaan kita 1945. Dari kemangkatan beliau 1945, setelah beliau mangkat digantikan dengan putranya Sultan Delhi 11. Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam. Sultan Delhi yang ke-11. Iya, Sultan Delhi yang ke-11 adalah Sultan Delhi di awal NKRI kita berdiri sampai hari ini. Berarti kerajaan Delhi sudah tidak berdaulat lagi gitu. Yang artinya Kesultanan Delhi sudah tidak berdaulat lagi karena Kesultanan Delhi melebur dalam NKRI. Iya. Bergabung lah gitu istilahnya bersama NKRI. Di mana Sultan Delhi dalam jabatan berdaulatnya berpindah menjadi jabatan sebagai yang menjaga, merawat, mengayomi dari adatnya, budayanya, masyarakatnya, ataupun daerah adatnya. Yang tentunya dalam perjalanan Kesultanan Delhi, masa Sultan Delhi ke-11 dalam NKRI, Sultan Delhi hidup semasa Presiden Soekarno. Sultan Delhi yang ke-11? Ya, hidup semasa Presiden Soekarno. Ya. Setelah kemangkatan Sultan Delhi 11, Bang Lang, beliau digantikan dengan putranya Sultan Delhi 12. Sultan Azmi Perkasa Alam. Iya. Di mana Sultan Delhi 12, Sultan Azmi Perkasa Alam hidup juga di masa NKRI, masa kemerdekaan lah. Kemerdekaan. Dan selepas mangkatnya Sultan Delhi 12 kepada Sultan Delhi 13, Sultan Ottoman Mahmud Perkasa Alam. Dan hari ini Sultan Delhi ke-14, Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam. Yang mana Sultan Delhi yang ke-14, Bang Alang, beliau adalah Sultan Delhi di masa NKRI kita hari ini, yang ditabal begitu sangat muda di tanggal 22 Juli tahun 2005, yang mana satu hari sebelumnya itu adalah kemangkatan ayahandanya, 21 Juli 2005, di mana ayahandanya Sultan Delhi 13, seorang perwira TNI Angkatan Darat yang gugur tugas di Aceh. Di Aceh ya. Berarti memang benar kabar yang beredar bahwasanya Sultan Delhi kita yang ke-13 atau ayahanda dari tuanku Sultan yang sekarang ialah seorang perwira TNI aktif ya dulunya ya. Bang Ram, perlu ada yang saya sampaikan. Yang pertama, saya mau menyampaikan di dalam Bang Alang ini, Sultan Delhi 11 adalah Sultan Delhi di awal NKRI. Beliau adalah
sultan yang hidup setelah dalam NKRI, yang banyak menyumbangkan pikiran, juga menyumbangkan kewenangannya dengan tanahnya untuk kemaslahatan masyarakat dalam dunia pendidikan. Seperti bicara tentang sejarah Universitas Islam Sumatera Utara UISU. Iya. Begitu juga tentang Universitas Sumatera Utara USU. Ada keterlibatan dari Sultan Delhi 11 ya? 11. Wah, luar biasa ya. Karena beliau adalah sultan yang concern bagaimana kemaslahatan itu bisa melahirkan cendekia-cendekia yang terdidik dan melalui universitas-universitas yang berasaskan Islam. Itulah UISU dan juga USU. Ya. Yang kedua, masa Sultan Delhi 12, Sultan Azmi Perkasa Alam. Beliau menyumbangkan pikiran dan tenaganya bagaimana dia bisa berinteraksi dengan masuk ke zona politik. Makanya Sultan Delhi 12, Sultan Azmi Perkasa Alam, beliau Sultan Delhi yang juga seorang sepuh untuk Sumatera Utara maupun nasional yang pernah menjadi pengurus Partai Golkar. Yang sebelum Partai Golkar beliaulah anggota DPR dari utusan daerah. Semasa konstitusi kita memberikan utusan daerah itu ke beberapa provinsi untuk mendapatkan satu kursi di fraksi masing-masing. Berarti Sultan kita yang ke-12 tadi ialah seorang anggota dewan juga ya? Iya. Jadi beliau pernah menjadi anggota DPR RI dari utusan daerah, anggota DPR RI, MPR RI dari Partai Golkar, dan pernah juga menduduki sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung sebelum dihapus konstitusi kita. Yang artinya Sultan Delhi 12 dalam peran politiknya beliau di dalam hal sebagai Sultan Delhi juga bagaimana bisa berimpact kepada masyarakat. Luar biasa. Oke. Sultan Delhi 13 Sultan Ottoman. Yang perlu kita sampaikan di dalam beliau adalah Sultan Delhi yang hidup di masa NKRI, dari kakeknya dunia pendidikan, dari ayahandanya untuk kemaslahatan dan juga dari politik. Iya. Tapi Sultan Delhi ke-13 sebagai putra dari Sultan Delhi 12, beliau memandang lebih luas lagi. Bagaimana beliau menjaga NKRI. Dari apa yang disampaikan oleh kakeknya Sultan Delhi 11, bahwasanya Sultan Delhi meluber bergabung ke NKRI. Beliau sebagai Sultan Delhi ke-13, beliau mengorbankan dirinya sebagai prajurit TNI Angkatan Darat. Di mana Sultan Delhi 13, Kolonel Anumerta Sultan Ottoman Mahmud Perkasa Alam, seorang Sultan Delhi ke-13 dan juga seorang perwira TNI Angkatan Darat. Beliau adalah seorang sultan yang juga perwira yang menjaga perbatasan, bukan menjaga perbatasan, kedaulatan NKRI, yang mengorbankan jiwa raganya sampai beliau gugur tugas di Aceh. Dengan kemangkatannya beliau mengorbankan istri, anak, masyarakat adatnya, bahkan daerah adatnya. Yang artinya Sultan Delhi 13 dalam NKRI adalah sultan yang kekeh untuk menjaga kedaulatan karena beliau seorang prajurit. Begitu besarnya rasa kecintaan dari sultan-sultan kita untuk bangsa Indonesia ya. Iya. Terutama NKRI ya. NKRI. Dan masuk Sultan Delhi ke-14. Sultan Delhi ke-14, Sultan Mahmud Namanjiji Perkasa Alam, yang hari ini usianya sudah sangat dewasa, sudah masuki usia 24 tahun, memasuki 24 tahun ya. Iya. Karena beliau adalah kelahiran tahun 98, yang ditabalkan tahun 2005 yang sangat muda beliau dalam usia kurang lebih 7 tahun. 7 tahun ya, karena menggantikan ayahandanya yang gugur tugas di Aceh. Iya. Alhamdulillah Sultan Delhi ke-13, Sultan Delhi ke-14, Tuanku Namanjiji. Kalau kita lihat dalam apa yang disampaikannya berkali-kali, beliau sangat concern juga mengikuti jejak ayahandanya, menjaga keutuhan NKRI, juga mengikuti jejak kakeknya, dalam arti kata bagaimana memasuki sesuatu, bagaimana
mengayomi, menjaga adat istiadat maupun masyarakat, dan juga ikuti jejak kakeknya bagaimana ke dunia pendidikan. Jadi Tuan Pula Manjiji dari akumulasi itu sangat concern beliau di dunia pendidikan, yang bercita-cita menjadi guru besar, seorang dosen, yang juga tetap bagaimana menjaga merawat daripada adat budayanya dan mengayomi masyarakatnya. Wah, luar biasa. Jadi Sultan Delhi kita ya pemirsa ya, dimanapun Anda berada, Sultan Delhi kita yang ke-14 ini ialah seorang sultan yang begitu masih muda lah kalau kita masih bilang muda. ya. Seorang anak muda yang peduli kepada dunia pendidikan dan bercita-cita sebagai dosen ya. Dan juga beliau juga memiliki intelektual yang tinggi. Kemudian beliau tidak semerta-merta melupakan rakyat Melayu Delhinya. Dia juga menjaga rakyatnya, menjaga resam dan juga budaya adat Melayu, dan juga menjaga keutuhan daripada antar umat beragama dan juga antar suku yang ada di Kota Medan ini ya. Karena memang Abang Alang perlu saya sampaikan, Sultan Delhi adalah sultan yang secara daerah adat. Yang dahulunya Kesultanan Delhi itu membawahi dengan 9 wilayah termasuk Sultan Delhi sendiri, wilayah Sultan Delhi sendiri. Yang setelah kita merdeka 1945, Bang Alang, daerah yang pernah menjadi daerah adat Sultan Delhi itu sekarang menjadi 5 kota kabupaten. Yang masuk wilayah adat Kesultanan Delhi. Yang pertama seluruh kota Medan. Seluruh kota Medan. Seluruh kota Medan. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua sebagian Kabupaten Deli Serdang. Itu lebih spesifik ya, spesifiknya kenapa sebagian? Karena oleh pemerintah sewaktu membentuk Kabupaten Deli Serdang, wilayah teritori Kabupaten Deli Serdang itu adalah gabungan dari wilayah yang pernah menjadi wilayah Sultan Delhi, yang digabung yang pernah menjadi wilayah Sultan Serdang. Makanya dari 33 kota kabupaten tak bisa dipungkiri, daerah wilayah Deli Serdang sangat luas. Sangat luas. Karena bergabungan 2 wilayah kerajaan antara digabung. Iya, benar. Antara wilayah kerajaan Delhi sebagian, wilayah Serdang sebagian, itu namanya Deli Serdang. Yang ketiga, sebagian Kabupaten Serdang Bedagai. 2 wilayah kerajaan Delhi juga yang wilayah Delhi dan Serdang yang disatukan. Bedagai wilayah Delhi, Serdang wilayah Serdangnya. Yang keempat, sebagian Binjai. Oh, di Binjai ada juga ya? Iya. Makanya kalau Binjai arah ke bawah itu sebagian Sultan Delhi, tapi Binjai ke atas itulah Sultan Langkat. Oh, udah memasuki Sultan Langkat ya, perbatasan dengan Kesultanan Langkat. Iya. Baru yang kelima, seluruh kota tebing tinggi. Oh, kota tebing tinggi ialah kerajaan Delhi dulunya ya. Makanya sewaktu kita lihat Sultan Delhi, kita tidak bisa lihat hanya kota Medan. Waktu Sultan Delhi kita harus lihat wilayah adatnya yang terbentang mulai Medan, Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, dan arah ke arah Binjai. Karena sebagian kota Binjai. Dan juga Bang Alang, waktu kita melihat Sultan Delhi adalah sebuah Kesultanan Delhi, organisasinya adalah sebuah kerajaan, kan ya, yang berlandaskan dengan Islamnya, tapi berlandaskan Melayu. Bangsa Melayu. Bangsa Melayu. Tetapi dalam hakikatnya sewaktu Sultan Delhi-nya kita bicara, personalitinya, yang mana beliau seorang sultan Islam, berasaskan bangsa Melayu, dengan Islam rahmatan lil alamin. Seorang Sultan Delhi adalah sultan yang berdiri di atas semua suku, agama, dan golongan. Betul. Yang artinya Sultan Delhi adalah seorang pemimpin umara yang memimpin di bagian masyarakat, baik itu bukan hanya masyarakat Melayu, baik itu bukan yang beragama Islam, baik itu yang berbudaya bukan Melayu, itu adalah bagian masyarakatnya di mana masih berada di daerah adatnya. Betul. Jadi untuk lebih memperjelasnya lah kita bilang ya, masyarakat adat dari Kesultanan Delhi itu ialah masyarakat yang tinggal di daerah Kesultanan Delhi. Nggak peduli dia itu mau Melayu, mau Jawa, mau Batak, mau Mendeleng, mau Karo, dan lain sebagainya, Padang dan lain sebagainya. Selagi dia berdomisili di seputaran kerajaan Delhi, maka dia adalah termasuk
warga atau masyarakat adat dari Kesultanan Delhi, begitu ya? Iya, kenapa? Karena ada falsafah dalam Melayu, di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung. Iya, di mana Kenapa? bumi dipijak di situ lagi Iya. dijunjung. Kenapa? Bahwasanya semuanya bahagian dari masyarakat Melayu yang Bang Alang bilang, Sultan-Sultan Melayu berfalsafah, Islam mengajarkan rahmatan lil alam. Betul. Yang pertama sekali itu harus beragama Islam. Kalau untuk Melayunya sendiri, nah bahasa Indonesia sendiri pun juga diambil dari bahasa Melayu. Wah, banyak cerita yang menarik yang bisa kita gali lebih dalam lagi kepada Tengku Mohar, narasumber kita. Tapi kita berhenti sejenak. Nanti setelah ini kita akan bahas tentang sejarah berdirinya, atau kita akan keliling-keliling lah nanti ya di Istana Maimun. Boleh ya? Boleh ya, tentu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Arbasman TV. Terima kasih Sobat Tua sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat menambah wawasan sejarah kita. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya agar kami lebih semangat membuat konten video informasi seputar budaya yang ada di Nusantara.